sejak kapan proses pembangunan Taman Pintar ini dimulai dan gimana sih Pak tahapan-tahapannya gitu? Kemampuan kita saat itu untuk memutuskan pasar itu dirubah menjadi instalasi Taman Pintar. Ruang edukasi yang menarik, kemudian interaktif, yang bisa diakses oleh semua masyarakat. Betul. Tapi kemudian juga mereka itu kontekstual. Di jantung kota Yogyakarta, berdiri sebuah destinasi edukasi yang tak hanya memanjakan mata, tapi juga mengasah rasa ingin tahu. Sejak dibuka untuk umum pada tahun 2006, Taman Pintar dirancang sebagai wahana wisata pendidikan interaktif untuk semua usia. Di sini pengunjung dapat menjelajahi berbagai zona menarik, gedung oval kotak, planetarium, kampung kerajinan, hingga berbagai permainan edukatif yang membuat belajar terasa menyenangkan. Lebih dari sekedar tempat wisata, Taman Pintar menjadi ruang inspirasi untuk menumbuhkan minat generasi muda terhadap ilmu pengetahuan. Namun di balik semuanya, ada cerita menarik tentang gagasan, kolaborasi, dan komitmen pemerintah Kota Yogyakarta dalam membangun eduwisata yang memberdayakan masyarakat. Halo Mitra Kemendagri, bertemu kembali dengan saya Ria Panjaitan dalam Orkes Obrolan Kerjasama. Di episode kali ini saya berada di kota Yogyakarta, sebuah kota yang dikenal luas sebagai pusat budaya, pariwisata, dan pendidikan di Indonesia. Kalau kita bicara Jogja, biasanya yang terbayang adalah Jalan Malioboro, Keraton Jogja, dan berbagai macam karya batik dan kuliner khas Jogja. Namun hari ini kita akan membahas tentang satu tempat yang cukup underrated. Karena biasanya kalau kita mendengar tempat ini identik dengan wisata edukasi dan barang-barang bersejarah. Nah, ya hari ini kita akan bahas lebih jauh mengenai museum. Tepatnya Museum Taman Pintar Yogyakarta, di mana wisata edukasi bisa dinikmati dengan cara yang menyenangkan dan bermanfaat. Untuk itu telah hadir bersama saya dua narasumber istimewa, yaitu Bapak Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Bapak Insinyur Aman Wirajaya MM, serta Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Ibu Yeti Martanti SOS MM. Selamat pagi Pak Aman, selamat pagi Bu Yeti. Selamat pagi. Terima kasih kembali ya Bu ya atas kehadirannya Bapak Ibu pada podcast kita pada pagi hari ini. Kita langsung aja ya Bapak Ibu ya. Jadi gini, saya ke Pak Sekda dulu mungkin yang pertama. Boleh. Pak Sekda, boleh kita tanya terkait dengan latar belakang pendirian Taman Pintar. Bagaimana Pak awal mula ide pembangunan Taman Pintar ini lahir? Iya, jadi kita kan melihat bahwa daya saing Kota Yogyakarta ini di soal-soal pendidikan, tetapi di soal pariwisata juga, sehingga bagaimana kemudian kolaborasi antara pendidikan pariwisata itu menjadi satu kekuatan yang lebih bisa didorong bagi kemajuan Kota Yogyakarta. Maka lahirlah instalasi ini yang merupakan kolaborasi dari pengembangan pariwisata dan pengembangan pendidikan. Begitu Mbak. Kalau bicara sejarahnya ya Pak ya, bisa diceritakan nggak Pak sejak kapan proses pembangunan Taman Pintar ini dimulai dan gimana sih Pak tahapan-tahapannya gitu sampai akhirnya bisa seperti sekarang ini? Ya, jadi saya kalau boleh menjadikan media ngobrol ini untuk menunjukkan bahwa kita harusnya tidak hanya bicara tentang ujungnya, hasilnya, tetapi kita juga perlu melihat pangkalnya. Dan oleh karenanya kalau kita bicara Taman Pintar Kota Yogyakarta ini, maka pangkalnya adalah kemampuan kita saat itu untuk memutuskan bahwa sebuah instalasi yang semula untuk kepentingan ekonomi, pasar dalam hal ini,
kemudian atas nama potensi ke depan yang lebih bermanfaat bagi kolaborasi pariwisata dan pendidikan, maka pasar itu dirubah menjadi instalasi taman pintar. Jadi poin pertamanya adalah bahwa penguatan aspek sosial untuk merubah dari kepentingan pasar menjadi kepentingan taman pintar adalah sebuah hal yang tidak sederhana. Dan itu dilakukan di tahun 2004, Mbak. 2004 sudah lama sekali. Proses kita merelokasi hampir 1.000 pedagang. Bagaimana kemudian merelokasi 1.000 pedagang adalah sebuah pencapaian sekaligus penciptaan model bagaimana kemudian kita mengelola aspek sosial penanganan pedagang itu sebagai kunci. Jadi boleh dibilang Taman Pintar yang punya basis pendidikan sebagai salah satu orientasinya sejak awal sudah bertumbuh menjadi laboratorium. Nah, salah satunya adalah laboratorium sosial dalam menangani proses relokasi pedagang. Begitu, Mbak. Relokasi, kalau kita bicara lokasi pasti banyak tantangan, Pak ya. Pada Betul. saat itu bisa diceritakan nggak mungkin Bapak atau Bu Yati, gimana prosesnya, Pak? Iya. Karena kan memindahkan 1.000 pedagang itu Tidak mudah. Bukan hal yang mudah. Betul. Jadi kami ingin menyampaikan bahwa proses relokasi itu menjadi sebuah kebijakan, bukan atas nama sepihak keinginan pemerintah, tetapi proses yang terjadi ini kita mencoba menampung pemikiran-pemikiran yang beraneka ragam dari seluruh unsur pedagang yang kemudian kita menemukan moderasi, di mana moderasi kepentingan mereka itu pada akhirnya kemudian mampu kita terjemahkan sebagai sesuatu kebijakan yang semua pihak bisa menerima. Jadi oleh karenanya yang kita lakukan di dalam penanganan relokasi ini adalah semangat kamanungsan. Apa itu, Pak? Semangat kamanungsan itu adalah semangat yang mengedepankan situasi kemanusiaan sebagai kekuatannya. Jadi pola komunikasinya yang kita lakukan, komunikasinya tidak hanya lewat rapat, tetapi lewat komunikasi informal yang kita kedepankan. Jadi poin pertamanya adalah kamanungsan tadi. Jadi pola informal itu rupanya menjadi cara yang kuat untuk kita bisa berkomunikasi secara lebih masif pada ukuran-ukuran sosial masyarakat. Kemudian yang kedua, tidak hanya kamanungsan tadi, tapi pola yang kedua yang kita lakukan kalau di dalam bahasa Jawa itu ada yang namanya filosofi orang nek dipangku mati. Orang yang nek dipangku mati itu artinya kita tidak mengundang mereka untuk ngobrol informal sekalipun, tapi kita datang ke mereka. Kita merajakan mereka, menjadikan mereka sebagai raja, kita datangi sehingga pada akhirnya mereka secara psikologis bisa kita kendalikan karena mereka merasa dihormati, ditempatkan pada level yang terhormat. Jadi dua poin pertama adalah kamanungsan dengan komunikasi informal, yang kedua adalah memangku mereka agar kemudian mereka menjadi lebih kooperatif dengan cara kita datang. Nah, dua poin ini informal dan kita datang itu pada akhirnya menghasilkan sebuah derajat moderasi kebijakan yang satu sisi pemerintah bisa terakomodasi, tetapi unsur-unsur di mereka juga terakomodasi. Ini yang kemudian kita katakan bahwa proses relokasi ini relatif lebih baik akhirnya, meskipun 1.000 pedagang, tapi kita lakukan dengan cara yang manusiawi. Jadi itu waktunya butuh berapa tahun, Pak, hanya untuk relokasinya? Relokasi hampir setahun prosesnya, karena kita ini di Jogja sangat menghormati proses, karena seperti yang dibilang bahwa Jogja ini banyak orang pinter, maka kemudian banyak yang punya pendapat. Vokal, jadi ya, Jogja ini kan terkenal banyak pendapat, kurang pendapatan, Mbak. Kan gitu. Nah, sehingga kita harus mengakomodasi mereka. Jadi kita harus menghormati mereka. Wong kami sebagai pemerintah itu
sudah kita biasakan framing berpikir kita itu dinilai dalam konstruksi opini masyarakat itu hanya pilihannya 2, Mbak. Apa itu, Pak? Jelek sama jelek banget. Jadi kalau dibilang jelek itu sudah alhamdulillah. Karena masyarakat selalu tidak puas. Masyarakat punya ukuran standar yang harus dilayani, harus dilakukan oleh pemerintah, selalu bergeser dengan spek yang supaya kita lebih optimal juga dalam bekerja untuk melayani masyarakat. Itu yang juga penting. Kita juga tidak hanya tadi soal sosial, tetapi juga merubah cara bertindak kita pada orientasi yang lebih terus bertumbuh. Karena kita susah untuk dikatakan baik begitu. Kira-kira begitu. Menarik. Pak Aman, Bu Yeti, tapi berarti bisa dibilang ya, itu sebenarnya salah satu motivasi juga untuk Pemkot untuk bekerja yang tadi Bapak sampaikan lebih baik gitu. Karena kita selalu dianggap jelek nih. Selalu dianggap jelek sama jelek banget pilihannya. Pilihannya jelek sama jelek banget. Ya, hal yang baik ya buat motivasi Pemkot kan. Supaya kita lebih optimal dalam pelayanan kepada masyarakat gitu. Dan juga tadi kalau disampaikan oleh Pak Sekda memang benar-benar Taman Pintar ini menjadi lab ya Pak ya, laboratorium. Tidak hanya kemudian bicara kaitannya dengan sosial, tapi juga bagaimana waktu itu berpikir kaitannya dengan kelembagaan ya Pak ya. Karena kelembagaan waktu itu kan kalau kita kemudian mau tata kelola keuangan secara blut itu kan juga belum ada referensinya ya Pak ya. Tahun berapa? Belum ada 2004 ya? 2008 ada ya? Proses kan ada proses relokasi 2004, kemudian proses konstruksi. Ya, konstruksi. Dan itu pun bertahap ya Pak ya. Jadi bertahap. Jadi kita tuh nggak bisa Taman Pintar tuh seperti saat ini, hari ini. Itu proses ada yang cerita. Ada cerita. Jadi pembangunannya secara fisik itu juga bertahap ya Pak ya. Bertahap. Ya kemampuan daerah juga gitu, nggak kemudian bisa dibangun langsung jadi begitu. Ya, dan pembangunannya ini juga punya cerita kan tadi saya bicara tentang relokasi sebagai laboratorium sosial. Sebelum sampai kelembagaan seperti dibilang Mbak Yeti ini sebetulnya ada yang namanya proses konstruksi dan proses konstruksi itu juga mengandung konteks kerjasama sebagai kekuatannya, baik kerjasama government to government maupun dengan swasta. Karena bagaimana kemudian kemampuan daerah yang terbatas, kami harus akses. Saya ingat persis bersama Mbak Yeti ini, kita datang ke Kementerian Pendidikan, kita datang ke Kementerian Kominfo saat itu, kemudian kita datang ke Kementerian Riset dan Teknologi versi saat itu ke banyak tempat sehingga juga swasta ya Pak ya, ke perusahaan-perusahaan termasuk juga, perusahaan-perusahaan itu terlibat. Jadi benar-benar kita kembangkan itu sebagai kekuatannya kekuatannya. Kebetulan saat itu saya pribadi masih menjadi kepala bagian kerjasama. Seperti saya dan dulu pernah, juga ada tim pemasaran gitu, tim marketingnya. Marketing Jadi ditunjuk oleh Pemkot sendiri begitu. Kerjasama antar pemerintah dengan sektor-sektor dilakukan, termasuk dengan swasta. Karena misalnya playground di Taman Pintar itu ada playground itu non government karena ini sumbangan dari playground dari yang di luar tidak berbayar itu. Yang di luar persis itu kan ada itu masuk tapi di situ kemudian ada tempat bermain anak-anak. Itu dari swasta semua. Kita ngambil dari swasta. Kolaborasi ya. Jadi benar-benar kita menghayati proses kerjasama itu dan proses laboratorium itu sejak awal. Jadi ya Taman Pintar ini punya value tinggi karena sebagai laboratorium sekaligus sebagai multi aspek di dalam konteks kerjasama. Dan itu saya yakini karena saat itu saya masih kepala bagian kerjasama di sekretariat daerah. Ya seperti yang sekarang terjadi itu. Jadi saya menjiwailah soal kerjasama. Pas nih Pak. Mitra Kamera kita pas nih ngundangnya Pak Sekda dan Bu Kadis dalam hal ini. Mungkin saya ke Bu Kadis nih, Bu Ibu Yeti. Apa sih Bu yang membedakan Taman Pintar dari museum atau taman-taman lainnya lah yang ada gitu? Nah, kalau kita bicara menilik kembali ke, tidak kemudian kita harus menengok ke belakang terus enggak ya, tapi sejarahnya itu tadi disampaikan Pak Sekda itu yang value yang sangat luar biasa itu justru dari proses berdirinya Taman Pintar. Itu sudah punya sejarah yang sangat besar berkaitan dengan value itu sendiri, karena value itu yang kemudian
mungkin proses adanya Taman Pintar itu nggak semua daerah itu bisa prosesnya seperti itu. Ada memorabilianya. Iya, betul. Jadi ada bagaimana kemudian pengembangan konstruksinya, kemudian juga konten materi-materinya, yang kemudian harus kita itu waktu itu referensinya mana begitu kan? Itu juga kita juga mencari cara bahwa bagaimana sebuah ruang edukasi yang waktu itu kan misinya ruang edukasi yang menarik. Kemudian interaktif, yang bisa diakses oleh semua masyarakat. Betul. Tapi kemudian juga mereka itu kontekstual, artinya bagaimana ruang-ruang edukasi ini bisa kontekstual, bisa direspon oleh masyarakat dengan lebih baik begitu, bisa terakses oleh masyarakat dengan lebih baik karena affordable ya Bu ya. Iya, jadi nggak hanya kemudian dibayangkan sebagai ruang media pendidikan yang mohon maaf gitu membosankan. Betul. Yang justru kemudian orang di situ merasa terbebani. Kan banyak anak yang kemudian kalau aku sekolah kok terbebani gitu kan. Tapi bagaimana membuat anak-anak khususnya bergembira ria dalam bisa mengakses untuk materi-materi edukasi yang kemudian bisa langsung diingat terus. Jadi tidak kemudian sifatnya hafalan, tapi bagaimana mereka itu termemori. Merangsang untuk kemudian mereka itu ada memori-memori yang menunjukkan sebuah idenya itu malah justru berkembang gitu. Jadi membuat mereka tuh datang itu begini ya, terus mereka justru ada imajinasi, muncul ide imajinasi anak-anak sekarang kan dan itu keren gitu kan. Dan itu filosofinya Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, karena salah satu filosofi Ki Hajar yang menjadi bagian dari ideologinya Taman Pintar adalah niteni niroke nambahi. Yang artinya Bapak? Niteni niroke nambahi itu kalau sekarang bahasa sekarang ATM, amati, tirukan, kemudian modifikasi. Jadi semangat bertumbuh, semangat inovasi tinggi. Jadi bagaimana proses interaksi itu menumbuhkan semangat itu dengan lambaran ideologinya Ki Hajar Dewantara yang namanya niteni niroke nambahi, ATM, amati, tirukan, modifikasi untuk bertumbuh. Jadi ini kalau mau cerita sangat dalam. Karena kan bagaimana kemudian Pemkot itu pemerintah daerah itu misi yang kemudian bahwa Taman Pintar itu ada itu untuk kemudian ruang-ruang edukasi yang interaktif yang kemudian tadi disampaikan Pak Sekda, bagaimana kemudian anak-anak datang ke situ tuh bisa kemudian lebih mengembangkan wawasannya, ada ide-ide yang kemudian tumbuh, imajinasi yang kemudian bisa kemudian bisa mengerjakan sesuatu yang lebih baik lagi begitu. Nah, sehingga tantangan kami juga bagaimana menghadirkan alat-alat peraga yang tentu saja harus kontekstual kan, harus bagaimana menjawab tantangan setiap waktu, setiap hari yang perkembangan zaman setiap gitu perkembangan saat ini kan gitu. Harus rebranding terus. Harus rebranding terus. Alat-alat peraga kami juga kan selalu mengalami perkembangan. Nah, oleh karena itu kalau kita bicara kemampuan yang ada di kami, tidak mungkin, kami harus kolaborasi. Jadi kolaborasi itulah yang kemudian memunculkan banyak alat peraga yang kemudian kami hadirkan dengan bekerja sama dengan pihak-pihak luar begitu. Baik pemerintah maupun non-pemerintah. Nah, jadi bahkan bagaimana kita hadirkan KPK, KPU gitu kan ada di sana semua. Ada, betul. Kemudian bagaimana lalu lintas, kemudian juga Pertamina kayak gitu. Mohon maaf menyebut merek gitu. Itu semuanya kami hadirkan untuk yang relate lah dengan perkembangan anak saat ini, termasuk SGM juga, Danone dan banyak banget kerjasama yang kemudian kita lakukan baik itu pemerintah maupun non pemerintah, Astra. Jadi bicara apapun yang kemudian terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari itu bisa kemudian diwujudkan dengan aktivitas-aktivitas baik itu sains maupun model pembelajaran yang lebih bisa diterima oleh masyarakat khususnya anak-anak. Itu yang kemudian kita lakukan di sana. Kerjasamanya juga kerjasama konten. Sudah bicara meskipun referensi awal kita dari Malaysia, saat itu kita bentuk tim konten juga. Kita eksplorasi
sampai merumuskan kebijakan sampai ke Malaysia saat itu ya. Iya, akhirnya kita juga menjadi anggota dari Aspak gitu kan juga. Oh, ICLJ Aspak ya. Iya. Justru saya kemarin ada lihat berita, kalau nggak salah Bapak Ibu bisa dikoreksi. Justru kemarin kayaknya ada wali kota dari Malaysia yang datang ke sini yang katanya justru mau mereplikasi Taman Pintar di Malaysia kalau saya Padahal tidak salah. awalnya kita awalnya belajar dari sana. Berarti kan progres kita berhasil iya. Tujuannya ya. Ini gitu kan ya, juga APM sesuatu tadi. yang menunjukkan fakta empiris. Betul. Ini yang semakin jelas bahwa kita memang bertumbuh dengan baik begitu. Ya. Jadi kerjasamanya ini udah dibangun dalam proses memorabilia yang panjang dalam berbagai aspek ya. Tadi contohnya aspek konten itu kan sebagai kekuatannya juga kita mengembangkan kerjasama secara optimal dengan pemerintah maupun non pemerintah. Ini pun dilambari dengan penguatan kelembagaan yang kita membuat model tadi. Bagaimana Taman Pintar menjadi BLU yang non sektor kesehatan. Ini juga saat itu kita menjadi yang pertama rasanya di Indonesia. Pionir juga ya Pak. Pionir di Indonesia. Itu menarik sih Pak, karena menurut saya akan ada keterbatasan terutama dari pemerintah misalnya, pemerintah daerah dalam hal ini. Karena pengembangan itu kan penting ya. Karena itu akan menjadi dasar ya Bapak Ibu untuk yang lain-lainnya. Boleh diceritain dikit Pak terkait itu? Iya, jadi dulu kelembagaan ini kenapa kita ingin BLU, karena kita bicaranya pelayanan. Betul. Jadi kalau pelayanan itu kan orientasi jasa ya Mbak. Pada saat kita bicara pelayanan kan bagaimana kita meningkatkan standar pelayanan itu orientasinya kan jasa. Sehingga oleh karenanya jasa pasti membutuhkan fleksibilitas. Makanya karena kadang tidak dimiliki oleh kita sebagai pemerintah oleh lembaga yang pengelolaan keuangan non BLU itu kan kurang sangat rigid ya. Bahkan kalau saya ingat persis dulu yang namanya sumber daya manusia manajerial yang ada di Taman Pintar di awal-awal berdirinya ini non pemerintah. Luar biasa, dulu sampai kita mengadopsi ada satu masa di awal dari BLU ini manajernya ini kita hire dari swasta yang ditangani pemerintah hanya yang ngurus uang, bendaharanya, keuangannya, sementara manajerialnya dari luar ya, luar dari pemerintah ya. Meskipun akhirnya sekarang kita kembalikan ke pemerintah juga mengambil peran di situ, tetapi dalam operasional teknis non pemerintah. Semua. Jadi kami ini kalau kita bicara ASN dari 100 lebih lah ya di sana yang kemudian bekerja itu kita hanya saat ini 100 lebih. 100 lebih. Jumlah. Itu hanya 11-an yang ASN itu. Sisanya dari ini. ASN itu yang ya kayak HOD-nya lah gitu yang di topnya itu aja. Dan seluruhnya itu memang yang bekerja adalah non ASN itu. Dengan pembiayaan kami cari sendiri. Artinya dari pendapatan kami. Kutipan jasa layanan. Jadi kutipan jasa layanan. Sangat sehat ini. Sangat sehat dan dari ratusan orang itu ini kami juga harus memberikan gaji dan juga hak-haknya kan gitu. Betul. Sehingga kami juga bagaimana target untuk pendapatan ya harus kami sesuaikan. Sehingga kami harus ada motivasi untuk kemudian optimal terus gitu. Anggaran pemerintah daerah dari pendapatan asli daerah itu yang kita alokasikan untuk Taman Pintar ini hanya untuk menggaji pegawai yang PNS. Yang ASN aja. Yang ASN. Yang lainnya yang lain sudah hidup mandiri. Bahkan surplus. Iya. Ada yang dinamakan silpa BLUD. Iya. Dia sudah punya silpa sisa lebih perhitungan anggaran surplus BLUD yang kemudian kita suruh kembalikan lagi untuk peningkatan layanan lagi. Ya, biasanya untuk beli alat peraga atau juga untuk lah kalau ada apa-apa kan juga di awal tahun itu kan biasanya kita harus menggaji kan gitu juga udah ready gitu meskipun pendapatannya masih terbatas tapi bisa pakai uang itu untuk kemudian menggaji karyawan kami. Ini sehat dari sisi kemampuan keuangan sangat sehat. Jadi itu salah satu konteks kerjasama di banyak hal termasuk di urusan konten dan kelembagaan itu membuat ini bertumbuh secara organik dengan baik gitu. Kalau rata-rata pengunjungnya itu berapa Bu? Kalau rata-rata per harinya itu kalau weekdays ya antara 3.000
Wow. Ya 3.000, Weekdays. 2.000, 3.000 weekdays. Tapi kalau kalau weekend gitu, apalagi kalau Libur anak liburan sekolah. itu pernah 5.000, pernah bahkan 7.000 ya, 7.000 pernah. Sampai kami harus mengatur flow. Betul, Karena kan betul. itu kami jangan sampai nanti high maintenance kan. Jadi jangan sampai kami harus cermat juga untuk pengoperasional kami. Betul. Jadi jangan sampai nanti merusak gitu kan. Kalau Betul. kita tidak atur flow-nya, Kekontrol karena belajar gitu, dari Bu, ya. pandemi kemarin kami mengatur flow pengunjung. Iya, iya. Nah, itu sehingga kami harus terapkan juga gitu. Nah, itu yang harus kami lakukan. Makanya Dulu itu di masa kita menyusun studi kelayakan untuk hadirnya Taman Pintar, kita bertarget hanya kurang lebih 500.000 pengunjung per tahun. Per tahun. Per tahun. Sekarang sudah 1 juta. 1 juta. Hampir 1 juta per Luar tahun. biasa. Bahkan sebelum pandemi kita di atas 1 juta ya. Iya, Di ya atas 1 juta kurang Pandemi. lebih. Iya, sekarang sudah mendekati kembali ke 1 juta. 800, Iya. kemudian hampir 800 sampai 1 juta. Iya. HTM-nya berapa, Bapak Ibu? Itu murah kalau anak-anak 14.000. Hanya 14.000. Kemudian kalau dewasa 24.000 gitu. Ya rata-rata segitulah gitu. Karena saya Bahkan pernah di ke luar situ ya. itu, di luar itu kan gratis juga. Iya, yang di luar area yang nggak tadi masuk ke kami dalam sampaikan itu ya. Playground, Iya, playground. benar. Itu kan juga ada yang gratis gitu, Iya, banyak yang iya. gratis gitu. Betul. Karena kan memang kami juga harus misi kami pelayanan kepada masyarakat khususnya untuk anak-anak TPA gitu. Nah itu kan kami juga harus memberikan Iya. media ruang edukasi yang kemudian bisa diakses oleh mereka tanpa harus membayarkan gitu. Jadi dari segala sudut, dari soal kelembagaan, soal kemampuan keuangan, soal target, dampak, kehadiran dan crowd ini saya kira relatif bisa dikatakan positif untuk Taman Pintar sampai dengan saat ini gitu. Kalau kontribusinya Pak terhadap pendapatan daerah bisa disebutkan nggak? Kira-kira berapa per tahun itu dari Taman Pintar? Iya, nanti Mbak Yeti yang cerita. Iya. Tetapi gini, bagi kami BLUD itu bukan sebagai sumber pendapatan asli. Iya. Karena bagi kami BLUD itu yang kita cari bukan profitnya tapi kan benefitnya. Benefitnya, maka kemudian surplus yang saya katakan tadi tidak diserahkan kepada pemerintah kota sebagai pendapatan asli yang digunakan untuk kepentingan pembangunan, tapi kami kembalikan ke situ untuk meningkatkan spek layanan. Jadi kami tidak mengambil surplus tadi untuk kepentingan pendapatan lainnya asli yang dialokasikan betul, untuk sektor pembangunan lain, lagi sektor tetapi lain. untuk kembali silakan digunakan silpa, maka menjadi sisa lebih perhitungan anggaran karena biar muter aja di situ. Biar muter di situ. Nah, mungkin bisa dijelaskan sekarang pendapatan Sekarang berapa pendapatan belanjanya? kami itu 14M, kurang lebihnya 14M untuk tahun ini. Per gitu tahun? lah. Ya, kurang kalau tahun kemarin 13, berapa gitu ya, 14M gitu yang pasti tadi disampaikan oleh Pak Sekda memang kami ini juga kalau bicara support kami untuk pemerintah daerah ya jelas itu dari tenaga kerja kan. Benefitnya. Ya itu kan Benefit. berapa ratus orang itu pengangguran ya, Bu, pengangguran ya. kami Betul. kan ada di situ. Betul. Jadi itu entah pemanduan, entah kemudian teman-teman yang pegawai tetap kami gitu kan itu juga dari non ASN. Ya. Nah, berapa tenaga kerja yang kemudian bisa kami serap dari situ dari aktivitas yang ada di Taman Pintar. Itu belum yang kemudian outsourcing yang kemudian dari security, kemudian juga dari cleaning service itu teknisi dan sebagainya banyak sekali. Termasuk tadi ini memperkuat salah satu destinasi bagi pariwisata karena bagi pemerintah daerah itu pertumbuhan ekonomi kan semua peran tidak harus pemerintah lewat PAD kita, tetapi bagaimana kita menciptakan iklim. Nah, ini iklimnya. Benefitnya itu. Benefitnya. Jadi dengan adanya Taman Pintar itu ya mohon maaf sekarang berkembang orang yang UMKM. Itu kami banyak UMKM yang kemudian ada masuk di Taman Pintar juga banyak. Kemudian bahkan mohon maaf parkir, tenaga jasa lainnya yang kemudian berkembang karena adanya aktivitas Taman Pintar dan itu real. Itu real. Yang kemudian dari UMKM kemudian juga yang jualan souvenir dan sebagainya. Ada yang di dalam, ada yang di luar. Nah, itu yang sebenarnya langsung kalau bicara benefit itu lebih benefitnya yang langsung ke masyarakat. Langsung dirasakan, betul. Kita ini sekarang setiap hal itu kita tidak hanya lihat dari berapa pendapatannya, tapi kita selalu berusaha membuat turunan derivasi bahwa aktivitas ini
derivasi turunan terhadap efek ekonomi dalam segala sektor masyarakat seperti apa. Itu kalau digambarkan pasti gede, tidak hanya sekedar berapa PAD yang kami dapat. Karena itu kan menjadi kayak pekerjaannya yang kemudian rutin. Dengan adanya Taman Pintar itu kan itu menjadi pekerjaan rutin masyarakat yang kemudian ada manfaat ada masukan dari manfaat Taman Pintar itu. Banyak sekali dari UMKM, kemudian juga dari parkir, kemudian dari itu kan mereka rutin berapa puluh tahun dari dulu sampai hari ini. Jadi penggerak ekonomi juga di situ ya akhirnya jadi itu. Sekarang selalu kita melihatnya itu bukan PAD bukan menjadi segala-galanya. Betul Pak. Makanya ini kan salah satu hal yang kita tunjukkan bukan segala-galanya. Kenapa? Karena ini yang dilakukan pemerintah sebagai ungkitan ini ternyata mampu menggerakkan dengan segala turunan efeknya ke ekonomi masyarakat secara luas begitu. Nah, tadi kita bicara soal kolaborasi ya Bu ya, kolaborasi multi pihak. Kalau bisa di-share Bu, saat ini mitra kolaborasinya siapa aja Bu di Taman Pintar? Iya, tadi sudah kami sampaikan juga. Beberapa sudah. Itu memang banyak banget ya. Jadi memang tadi disampaikan dari pemerintah maupun non pemerintah, dari perusahaan besar sampai mungkin yang sifatnya perusahaan yang memang ada di Jogja juga. Lokal gitu ya? Ya, itu juga banyak. Kerjasamanya bisa langsung yang kemudian berupa alat peraga maupun aktivitas. Jadi yang alat peraga ini yang kemudian mereka membuat sebuah ruang untuk bisa menjadi media pembelajaran itu memang perusahaan-perusahaan besar. Itu perusahaan makanan pun juga kemudian ternyata bisa menjadi salah satu cara untuk ini ada edukasi di situ. Ya, saya lihat ada. Saya nggak sebut mereknya tapi ada memang. Iya, ada kan jadi banyak gitu. Jadi makanya kami selalu update selalu membuat inovasi ya Bu ya. Pihak-pihak yang mau bekerja sama kami juga harus membuatkan semacam clue-clue mereka untuk apa sih yang kemudian bisa menjadi relate gitu untuk bisa disampaikan di situ gitu. Karena kalau kita bicara berkaitan dengan kemanfaatan untuk yang pihak-pihak yang akan berkolaborasi dengan kami itu sangat besar tadi untuk jumlah pengunjungnya dan jelas segmennya. Betul. Itu yang kemudian kami sampaikan, segmennya jelas. Kemudian juga kalau kita bicara anak-anak mesti orang tuanya juga iya kan. Iya, betul. Nah itu. Nah, biasanya kan kalau anak-anak itu kan orang tuanya itu kan orang-orang milenial. Usia yang masih milenial. Nah, jadi kita tuh dapat nge-grab langsung segmen yang mana. Nah, itu yang kami sampaikan kepada pihak-pihak yang akan kerjasama dengan kami. Akhirnya jadi tertarik ya. Dong. Jadi kita bisa nge-grab itu. Betul. Nah, kalau kita bicara masalah kerjasama loh ini, kalau misalnya kayak KPU, bagaimana edukasi tentang pemilu, kemudian juga kalau KPK itu kan, tapi bagaimana kemudian di-present dengan cara-cara yang mereka nggak takut gitu loh. Kalau misalnya mungkin kerjasama dengan Polri misalnya atau dengan belum ya ini. Polri belum masuk ya. Saat ada nih. Tolong bisa dihubungi. Tapi kemarin kita kan KPK malah ada ya. Iya KPK ada. Tapi kalau lalu lintas itu kan dengan Astra kemarin langsung nyebut merek ya. Gitu. Artinya apa ya? Ini kan juga berkaitan juga. Jadi betul. orang itu kalau di jalan nggak akan ditangkap polisi kalau mematuhi aturan. Kan ini sebenarnya sesimpel itu kalau kita harus menyampaikan edukasi kepada masyarakat anak-anak gitu kan. Nah jadi safety riding juga tapi juga dengan aturan-aturan itu tapi ya ayo kalau kita tapi dengan cara yang anak-anak gitu tidak kemudian cara-cara dewasa disampaikan ke anak-anak itu nggak tepat gitu kan ya seperti itu. Nah tantangannya apa Bu? Karena kalau kita bicara mitra kolaborasi itu kan gampang kita ngomong ya. Nah itu tantangannya apa? Karena kalau menurut kami Bu ya dari sisi Kemendagri gitu ya, itu banyak sekali Bu tantangan yang dalam menjalani kemitraan yang pada akhirnya Pemkot atau Pemda akhirnya udahlah nggak usah deh ribet nih gitu. Tantangannya apa Bu ini? Ya kita tadi makanya kan karena alhamdulillah bulut ya kita bikin sesuatu yang lebih bukan kemudian memudahkan. Tapi fleksibilitas itu karena bulut itu. Jadi kita kan ada item-item kerjasama yang bisa kita sampaikan mau yang seperti apa begitu. Ya tentu saja kita juga harus memberikan kepastian kepada pihak yang akan bekerja sama dengan kita. Kepastian bahwa tadi saya sampaikan kalau misalnya yang bukan non pemerintah kan mesti mereka harus dapat manfaat. Nah manfaat apa yang kemudian bisa mereka dapat gitu ambil. Nah itu dia yang kita harus pastikan itu. Jangan kemudian hanya pemerintah kemudian pemerintah merasa
tidak bisa berpikir seperti pikiran teman-teman perusahaan itu. Swasta yang mau bekerja sama, kita harus sama. Betul. Kita harus menyamakan dulu apa yang kemudian di benak pemikiran mereka gitu, supaya kita bisa menyampaikan hal-hal yang kemudian bisa dikerjasamakan. Kan seperti itu. Betul. Nah, kalau kita bicara challenge, mereka juga mungkin ada keterbatasan. Nah, bagaimana optimalisasi dari keterbatasan itu yang harus kita sama-sama sepemahaman begitu. Jadi yang penting kan benefit juga mereka nggak mungkin kolaborasi dengan kami dengan memberikan sebuah media alat peraga atau apapun begitu, atau aktivitas-aktivitas kan nggak ada benefit, nggak mungkin. Nah, jadi pemikiran kita itu juga harus kita samakan dulu dengan mereka. Benefit apa sih yang sebenarnya mereka ingin ambil gitu. Nah, yang itu yang kita sampaikan juga begitu. Bahwa pasti dapatlah untung, profit atau dari apapun dari kerjasama dengan kami gitu. Sama memang tidak hanya kemudian kita harus memahami kondisi mereka, swasta sebagai partner kita, tetapi yang juga penting rasanya adalah kita punya daya jangkau pemikiran ke depan yang lebih panjang, karena kita punya praktek baik dalam konteks kerjasama, tapi juga kita punya praktek jelek. Jadi memang biasanya kan pengakhiran kerjasama itu menjadi titik krusial kita. Makanya ya saya kira di tengah kemampuan kita memahami cara berpikir swasta untuk dikemas dalam konstruksi teknokratik kita, tetapi kita juga harus mampu menjangkau pandangan ke depan nanti, konteks-konteks yang mampu mempengaruhi konstelasi secara keseluruhan ini seperti apa, agar tidak terjadi problematika di kemudian hari ini yang rasanya juga kalau kita bicara kerjasama banyak ininya. Sama ini kita harus memahamkan bersama bahwa ini adalah investasi SDM, investasi generasi kan gitu. Itu menjadi tugas kita bersama. Jadi itu yang kemudian juga mesti dalam setiap kerjasama kami sampaikan itu. Jadi kalau mereka kemudian bersama-sama punya responsibility tanggung jawab yang bersama itu kan akhirnya memang aku mendirikan perusahaan ini kan juga untuk gitu kan itu. Rumit kerjasama itu potensi tetapi juga mengandung kerumitan. Kita Kota Yogyakarta juga punya pengalaman baik, tapi juga pengalaman buruk. Salah satu dari kemitraan yang dibangun ini juga satu hal yang penting, sehingga membaca satu hal dalam konteks kerjasama ini memang dimensinya harus sangat luas. Bagaimana forecasting kita ke depan seperti apa? Manajemen resiko juga betul. Bahasanya manajemen resiko. Yang kita harus harus tahu dulu hari ini gitu, karena kita nggak ngerti ke depan itu seperti apa perkembangan. Termasuk perkembangan itu kita juga tidak hanya bicara bagaimana kemudian menyesuaikan dengan masyarakat, perkembangan masyarakat, tapi juga kebijakan. Mohon maaf, ya Pak ya. Kebijakan itu penting. Kebijakan itu entah itu pusat ataupun daerah itu. Ya kan kita harus terlepas dari namanya pemerintah nggak bisa nggak ngikutin itu kan harus ngikutin gitu. Kebijakan penting, baik kebijakan lokal maupun kebijakan nasional. Jangan lokal aja, kita bicara pemerintah daerah dengan berbagai pergantian periodisasi ini kan juga bukan hal yang sederhana. Jadi kuncinya kerjasama itu membangun frekuensi yang sama untuk bersimbiosis mutualisme, tetapi harus mampu menjangkau potensi kondisi dan dinamikanya dalam sebuah kurun waktu. Saya kira itu menjadi kunci agar manajemen resiko sebagai salah satu pertimbangannya. Supaya bisa sustain berkelanjutan gitu kan. Makanya itu yang harus kita benar-benar cermat berkaitan dengan kerjasama. Itu harus dituangkan di dalam legal drafting, sesuatu yang bisa memadai. Hitam putih di atas putih ya Pak ya, betul. Dinamikanya ada. Pertanyaan penutup nih mungkin ke Pak Aman. Jadi setelah kita simak nih ya Pak ya bersama-sama ya, luar biasa lah intinya perjalanan dari mulai awal planning dan lain-lain sampai akhirnya terbentuk dan sampai saat ini Taman Pintar berada. Mungkin Pak bisa dibagikan lah semacam apa ya Pak ya,
aduh apa bahasanya nih ya, saya nggak dapat nih, saran gitu Pak ya buat mitra Kemendagri lain yang ingin membangun hal serupa. Iya, saya kira Apa Pak yang kira-kira bisa poin-poinnya ini apa gitu yang bisa di... Iya, poin pentingnya adalah bahwa pemerintah bukan menjadi satu-satunya pihak yang mampu menumbuhkan potensi dimanapun pemerintah itu ada. Nah, sehingga oleh karenanya yang kedua, pemerintah harus mencoba memainkan kolaborasi sebagai kuncinya. Ya. Kolaborasi sebagai kuncinya. Nah, jadi kita harus punya kesadaran bahwa kita bukan segala-galanya. Maka yang kedua, kolaborasi sebagai kuncinya. Kunci, ya. Dan yang ketiga, agar kolaborasi bertumbuh dengan baik, maka kita harus menciptakan iklim yang baik, kondusif ya Pak. iklim yang baik, dan iklim baik itu diwujudkan dalam bentuk regulasi yang pro investasi dan pro kerjasama. Ini penting, artinya sama. Yang kelima adalah operator yang berwawasan luas, operator kita, operator pemerintah yang punya gaya. Kalau kami dulu, saya betul dididik oleh wali kota pertama yang berasal dari swasta di kota Jogja, yang mengajarkan tentang apa yang dinamakan entrepreneurship, birokrasi. Ini yang kelima, operator yang harus diperkuat ini, sehingga cara melihatnya bisa punya spektrum yang lebih luas. Saya kira itu kuncinya, 5 poin itu. Ada yang mau ditambahin mungkin Ibu? Ya, kalau tadi benar, entrepreneurship, birokrasi itu penting sekali, dan kolaborasi itu memang emas ya, harus. Yes. Jadi kolaborasi itu wajib, karena kolaborasi itu tidak hanya yang kemudian punya punya modal, punya kapital, tapi kolaborasi itu juga dibangun kita dengan pemikiran-pemikiran dari banyak pihak. Makanya kalau kita bicara kolaborasi tidak hanya dari perusahaan, tapi juga dari perguruan tinggi, dari media, itu yang harus kita bangun, karena itu yang kemudian membuat kita bisa lancar dalam mengembangkan apapun yang kemudian kita miliki, termasuk itulah kunci keberlanjutan. Dan sebenarnya ada plus satunya, bicaranya sekarang tidak dari sisi pemerintah. Kita bicaranya tidak hanya berhenti di soal output. Kenapa kolaborasi penting? Karena bicaranya tidak output, sekarang sudah outcome orientasi. Kedepannya seperti apa? Iya, yang Setuju. kita biasa mengemas sebagai sebuah proses bisnis di dalam berlembaga, kan begitu. Nah, kuncinya kan di situ. Baik Bapak Ibu, Pak Aman, Bu Yati, saya pikir insight-nya luar biasa sekali, saya pikir ya, Mitra Kemendagri kita di episode podcast hari ini. Terima kasih banyak Pak Sekda, Ibu Kadis atas kehadirannya, insight yang luar biasa hari ini. Saya pikir Mitra Kemendagri bisa mengambil lah ya, terutama manfaat-manfaat, saran-saran gitu dari pelajaran berharga dari apa yang telah dilakukan gitu oleh Pemkot Yogyakarta dalam hal ini. Yang paling penting saya pikir di sini ya Bapak Ibu, adalah kuncinya adalah kolaborasi. Lagi-lagi kolaborasi, bahwa kolaborasi lintas sektor terbukti menjadi kunci agar Taman Pintar dapat terus berinovasi, relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, semoga diskusi kita pada hari ini bisa membuka ruang pengembangan baru serta menginspirasi Mitra Kemendagri dalam berkolaborasi nyata antara pemerintah, non-pemerintah, akademisi tadi yang Ibu sampaikan juga, media dan masyarakat. Jangan lupa untuk like, komen, dan follow akun sosial media kami, Pusat Fasilitasi Kerjasama Kementerian Dalam Negeri, serta tentunya di-share episode ini ya ke teman-teman yang lain agar mendapat manfaat serupa. Dan pastikan juga Mitra Kemendagri untuk dapat mengikuti episode-episode kami selanjutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sekali lagi, Pak Aman, Bu Yati, terima kasih atas kehadirannya. Saya Ria Panjaitan bersama tim Orkes pamit undur diri. Sampai jumpa dan tetap semangat membangun Indonesia melalui kolaborasi.